proses hukum yang sedang berjalan. Nah, kemudian Pak Muslim Ayub dari PAN, percayalah bahwa kami akan menangani kasus Ahok ini dengan menjunjung tinggi objektivitas, profesionalitas dan proporsionalitas. Tidak ada istilahnya kita punya agenda lain, apalagi ada strategi politik, tidak ada sama sekali itu. Saya bukan orang politik, saya penegak hukum. Ya, jangan berpraduga yang tidak, yang tentunya itu nanti bisa mencederai pelaksanaan proses hukum yang sedang berjalan. Tidak ada sama sekali agenda disembunyikan, ya, dan kami memang sangat hati-hati. Kami tidak takut dengan apapun, tetapi kita hanya khawatir jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang tentunya akan merugikan kepentingan bangsa dan negara. Itulah yang kami lakukan. Kami selalu berusaha untuk menangkap tuntutan keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, ya, termasuk adanya praduga dan kecurigaan ketika ada seorang jaksa yang dianggap, saya sebut saja namanya Iren, ya. Iren itu kenapa dipasang oleh Jambidum dan Kajarinya, karena Iren itu kebetulan dia jaksa di Jakarta Utara. Jadi dialah ya tentunya waktu itu pertimbangannya untuk mempermudah komunikasi hubungan dengan pihak pengadilan. Jadi tidak ada maksud lain apapun, yang tentunya itu bertolak belakang dengan apa yang akan kita lakukan. Saya sependapat dengan Pak Benny Kahraman tadi, adanya ada gium yang kita tunjung tinggi dalam proses penegakan hukum. Kendatipun besok langit akan runtuh, senjata terakhir hari ini harus digantung. Kami tidak pernah melemparkan tanggung jawab, termasuk kasus Super Semar. Sampai saat ini masih kita tangani dengan sungguh-sungguh. Hanya memang ini perkara perdata, kami hanya menerima surat kuasa untuk melakukan penagihan. Dan yang menjadi eksekutornya adalah pengadilan. Ini yang kita kejar terus. Selama ini ada kendala, memang tidak ada biaya, dan sekarang biayanya baru dicairkan sebagian, itu sudah kita lakukan. Jemput sama itu Hartono, saya pikir bukan suatu dosa. Waktu itu menghargai yang membawa kemari adalah Kepala BIN. Dan saya tidak pernah memerintahkan untuk dan menyetujui bahwa uang penggantinya dicicil. Saya sudah perintahkan Kajari dan Kajatinya untuk ditinjau ulang. Kecuali kalau yang bersangkutan miskin atau melarat, yang tidak punya kemampuan untuk membayar, dan ini yang saya lakukan. Saya sampaikan terbuka sini supaya semua pihak tahu bahwa Jaksa Agung tidak pernah main-main dalam hal seperti ini. Mengenai tuduhan jaksa nakal, kami tangani dengan sungguh-sungguh. Rizal saya jelaskan tadi sudah diproses hukum, saya serahkan kepada KPK sendiri untuk diproses dan dihukum sesuai dengan apa yang berlaku. Kemudian Kejati Jabar 2 orang juga saya jelaskan. Sementara Marwito Galung ini kembali saya katakan adalah bagian dari perlawanan balik koruptor. Saya nyatakan secara jelas di sini. Bukan hanya Marwito Galung, saya juga dituduh menerima suap dalam kasus ini. Dan sekarang apa buktinya? Gatot Pujo-Nugroho sudah nyatakan bersalah, dihukum 6 tahun. Ya. Saya pikir ini satu bukti yang jelas tidak ada permainan dalam kasus ini. Jadi kedua tersangka terdakwanya sudah dihukum, dan tuduhan mereka itu kalaupun ada itu mengada-ada, dan saya katakan itu adalah perlawanan balik dari koruptor. Jadi saya minta semua pihak untuk tidak termakan dengan seperti ini. Berbulan-bulan saya dengan topeng wajah orang di Borgol dituduh menerima suap, saya biarkan saja, nanti masa akan membuktikan. Pengamat Ahmad Fauzi sudah jelaskan bahwa yang bersangkutan hari ini sudah dikirim kembali ke Surabaya untuk menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Kekurangan jaksa di Aceh, Pak Muslim, rasa bukan hanya di Aceh. Inilah kembali persoalan klasik kita. Tapi bagaimanapun kita berusaha untuk adanya pemerataan ini, ya. Di Papua juga begitu, banyak kekurangan. NTT juga banyak kekurangan. Tapi saya berharap teman-teman di sana akan bekerja maksimal. Jadi meskipun kurang dari sisi tenaga, tapi tidak kurang dalam sisi upaya melaksanakan kerjanya.
tunggakan penanganan perkara 10 Kejati, kami sudah melakukan upaya juga, dan kami sudah meluncurkan program Zero Outstanding. Ini Jampitsus ini sudah bekerja keras untuk meneliti kembali, mengevaluasi berbagai perkara yang dinyatakan sudah lama, terkatung untuk penanganannya, dan memang di sana memang kebanyakan adalah perkara tunggakan lama. Dan sekarang saya pikir sudah mulai ada kemajuan untuk seluruh Kejati dan Kejari diminta untuk mengevaluasi kembali atas perkara-perkara yang dinilai lambat penanganannya atau menjadi tunggakan, dan ini semua sudah dikerjakan, diharapkan nanti akan ada hasilnya. P3TPK soal hasilnya cukup menggembirakan. Seperti saya laporkan tadi, untuk sampai bulan Desember ini 1.600 perkara lebih korupsi ditangani oleh P3TPK, baik di pusat maupun daerah, dan hampir 400 miliar uang negara diselamatkan. Meskipun, saya ulangi sekali lagi, meskipun di sini pembentukan P3TPK, ya, satuan khusus ini, Satgasus ini sama sekali tidak membebani biaya tambahan dari negara. Saya sampaikan di sini supaya semua pihak tahu, ya. Semuanya dilakukan hanya wujud dari dedikasi kita kepada bangsa dan negara ini. Tidak ada tambahan biaya sedikit pun, termasuk pembentukan TP4P dan T4D. Tidak ada tambahan biaya sedikit pun. Nah, ini tentunya kami berharap dukungan dari para yang terhormat anggota Komisi 3 untuk mendukung kami, kira-kira bagaimana kejaksaan bisa berikan perhatian, tidak berlebihan, tapi cukup untuk mendanai apa-apa yang sedang kita lakukan. Pak Nasir Jamil, terima kasih atas dukungan dan pernyataannya tentang peningkatan kinerja penanganan kasus-kasus di Kejaksaan dan Kejari, dan yang kami lakukan selama 2 tahun ini. Mudah-mudahan ke depan tidak semakin surut. Hanya seperti saya katakan tadi, bahwa kemungkinan porsi penegakan hukum represif agak kita kurangi karena beberapa hal tadi, tapi kita akan tingkatkan penegakan hukum preventif, yaitu pencegahan, dilakukan dengan melalui jalur tadi TP4P dan TP4D. Saya kasih contoh seperti katakanlah pembangunan perluasan bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, itu 3 tahun tidak berjalan bukan mestinya, kemudian sekarang sudah bisa selesaikan. Kemudian memang betul proses hukum selalu dilakukan berjenjang antara Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Jaksa bukan mengoreksi atau meneliti, dan tentunya meminta untuk dilengkapi ketika ada kekurangan, dan ini tentunya juga bentuk dari koreksi dan kontrol pada masing-masing pihak. Sementara adanya indikasi perkara perdata dipidanakan, saya minta nanti tolong Pak Jampitsus, ya, dan Jampidum supaya menjadi filter dalam masalah seperti ini. Jangan biarkan praktik penyimpangan ini terjadi, ya. Kami akan selalu mengawasi dan mengawasi, Pak. Terima kasih atas sarannya tadi. Dan tentunya kalau terjadi keanehan-keanehan, kita tidak akan serta-merta akan menerbitkan P21. Mengenai posisi koordinator, memang betul. Jadi justru koordinator sekarang jadikan sebagai salah satu jenjang anak tangga peningkatan karir seorang jaksa. Kami juga pernah berbicara dengan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi ketika berkunjung ke Kejaksaan Agung. Persis tadi seperti diperbandingkan, bahwa pengadilan punya wakil ketua pengadilan, Kapolres punya Wakapolres, kemudian Dandim juga Kasdim, begitupun Bupati juga punya wakil Bupati, Kejaksaan tidak. Ini tentunya terkait dengan masalah nomenklatur nanti dan formasi yang kami sudah pernah ajukan, tapi kembali sampai saat ini belum ada kelanjutannya. Mengenai tawaran untuk mensinergikan antara program CMS yang memang minim biayanya dengan sosialisasi 4 pilar oleh anggota MPR, saya pikir satu tawaran yang tentunya patut kami pertimbangkan nanti. Dan syukur alhamdulillah kalau ini bisa dikembangkan untuk bukan hanya di Aceh,
tapi juga di tempat lain yang tentunya nanti akan sangat bermanfaat bagi upaya kita untuk membina masyarakat secara hukum seusia dini. Mengenai peningkatan tipologi Lipa Kejari Aceh, betul sudah kami berhasil lakukan itu, karena selama ini Pak dari sekian belas Kejari di Aceh itu hanya satu yang tipe A, sebenarnya yang lain itu masih tipe B, sehingga itu ada pengaruhnya dengan sisi kepangkatan dari Kejari yang bersangkutan. Dengan naiknya dari tipe B ke tipe A ini tentunya mereka yang selama ini mentok di golongan 4A bisa menjadi naik ke golongan 4B seperti asisten dan sebagainya. Jadi ada 5 sudah berhasil ya Pak Jambinnya, yang kita tingkatkan menjadi tipe A. Dari Pak Deskadir, terima kasih atas apresiasi dan dukungannya Pak. Ini belum seluruh apa yang kita lakukan, kami tetap ingin berbuat lebih baik dan lebih baik lagi. Mengenai banyaknya kasus yang mangkrak, ada yang sudah 5 tahun, bahkan Pidum ditemukan ada 200.000. Memang itulah yang terjadi, dan seperti saya katakan tadi, kami berusaha terus untuk mengikis tunggakan-tunggakan ini, sehingga diharapkan nantinya akan sama berkurang dan bisa dihilangkan sama sekali. Seperti saya katakan tadi, Jampitsus sudah melaksanakan program untuk zero outstanding ini, sehingga demikian diharapkan nantinya dari hasil evaluasi itu akan bisa memperoleh perubahan-perubahan. Hanya saya pesankan kepada Jampitsus untuk kalaupun ada upaya evaluasi dan kalaupun ada kasus atau penyelidikan yang dihentikan, harus reasoningnya harus jelas, jangan ada permainan di sana. Nasib Satgasus P3TPK tetap eksis Pak, jadi saya jelaskan lagi, banyak kasus tangani mereka, hanya sekarang kita agak sedikit mengerem karena tadi itu dengan adanya Inpres 10 2016 ini juga nampaknya porsi pencegahan perlu lebih ditingkatkan dibanding dengan penindakan. Itu yang kita lakukan, dan saya harapkan dengan pencegahan yang tentunya tidak populis tadi, di jangka panjang akan memberikan hasil yang lebih memberikan harapan. Mengenai kriteria yang dipakai oleh Kejaksa Agung dalam menunjuk dan menempatkan seorang JPU dalam kasus besar, saya pikir jelas Pak, itu dilihat dari senioritasnya, dari pengalamannya, juga dari pemahamannya dari kasus yang bersangkutan. Dan sekali lagi saya katakan bahwa dalam hal penegakan hukum, jaksa selalu berdiri di posisi subjektif karena mewakili masyarakat bangsa dan negara ini, tapi sudut pandangnya tetap harus objektif. Yang salah ya salah, yang benar jangan disalahkan. Itu kira-kira. Mengenai penyimpangan jaksa Jatim, Ahmad Fauzi Tigasi tadi Pak, ini sudah ditelusuri oleh Jampitsus, ternyata dia main sendiri, tidak ada kerjasama dengan yang lain, karena uang barang bukti itu pun juga ditemukan di tempat kos-kosannya dan diakui dia terima sendiri dari yang bersangkutan, dari si penyuapnya, dan itu pula yang tentunya menjadi dasar dari kita untuk menindaklanjuti perkaranya. Nah, mengenai kasus yang dihentikan oleh kejaksaan kemudian ditangani KPK, dan ini waktunya juga tenggat waktunya sudah berjalan cukup lama Pak. Wali Kota Madiun memang dulu sempat pernah di-lead oleh Kejaksaan Agung di 2011, dan mungkin selama tenggat waktu itu dari 12 sampai sekarang itu ada perbuatan lain yang kita nggak tahu. Nah, itu yang ditangani oleh KPK, dan saya pikir KPK pun menangani tidak lepas dari OTT yang mereka lakukan, ya, operasi tangkap tangan yang mereka menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyadapan dan sebagainya. Sementara kami tidak bisa melakukan itu karena kami dibatasi oleh undang-undang. Begitupun Wali Kota Nganjuk. Mengenai Gubernur Alam, saya sudah pernah jelaskan bahwa dulu yang masuk kepada kita dari PPATK itu adalah tuduhan mengenai rekening gendut. Nah, ketika dilakukan penyelidikan oleh teman-teman dari Gedung Bulat, dari jajaran Jampitsus, ternyata apa yang dituduhkan sebagai rekening gendut, transfer uang dari Hongkong kalau salah, pengusaha Hongkong itu, mereka bisa buktikan bahwa itu adalah kaitannya dengan hubungan bisnis. Dan ketika dilakukan penyelidikan, bahkan sebelumnya, mereka bisa membuktikan bahwa uang itu sudah kembalikan karena bisnisnya batal dilakukan.
besarnya 40 miliar, ada alat bukti pengembaliannya, dan oleh karena itulah makanya dihentikan penyelidikannya oleh Jampitsus. Tapi kalaupun kemudian KPK menangani kasus Nur Alam lagi, tentunya itu mungkin kasus yang lain berkaitan dengan perizinan dan sebagainya. Jadi kami tidak pernah berusaha menutupi, Pak, apalagi membela hal yang sedang ditangani seperti ini. Tidak ada kendala teknis kecuali memang bukti dan faktanya yang waktu itu berkata demikian. Pak Wiyanto dari Gerindra, masalah anggaran minim, yaitu masalah-masalah memang klasik yang kami hadapi, Pak. Ya, mengenai sudah minim tapi penyerapannya rendah, ya tadi itu kembali saya katakan bahwa sekarang ini kita dihadapkan pada audit BPK yang berbasis accrual tadi, bahwa semua pengeluaran sekecil apapun harus ada bukti pengeluarannya. Nah, persoalan sekarang adalah bagaimana kalau kita katakanlah saksi harus belikan nasi bungkus sebagainya. Ini hal seperti teknis seperti ini yang kira-kira akhirnya membuat kita agak sedikit teman-teman itu agak sedikit sulit untuk ini, untuk meskipun sebenarnya sudah ada pengeluaran, tapi untuk mencari pengganti pencairannya itu agak sulit karena harus menyiapkan SPJ seperti ini. Itulah yang juga disampaikan oleh Pak Presiden Pak Jokowi. Kita sekarang itu lebih banyak disibukkan oleh SPJ. SPJ bukan surat perjalanan dinas, tapi surat pertanggungjawaban. Jadi banyak orang lembur sekarang ini hanya karena buat SPJ. Nah, ini tentunya nanti kita tunggu bagaimana kebijakan pemerintah untuk apakah nanti ada penyederhanaan. Karena betul, bagaimana mungkin dana yang minim katanya tetapi kok serapan anggarannya rendah. Inilah penyebabnya, karena kami tidak takut disalahkan. Ada beberapa kejaksaan negeri yang dinyatakan bersalah hanya karena memang salah dalam mengelola anggaran seperti itu. Padahal sebenarnya tidak ada penyimpangan di sana. Mengenai kasus Dahlan Iskan, Pak, ini saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa kasus sebenarnya Dahlan Iskan ini. Pertama, kasus ditangani oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan mobil listrik. Saya ingin laporkan di sini bahwa untuk mobil listrik yang namanya Dasep Ahmadi sudah dihukum 7 tahun, dan bahkan ketika mengajukan kasasi dipidana 9 tahun ya dinaikkan di 9 tahun. Jadi pada waktu itu inisiator adalah Pak Dahlan Iskan. Dia yang perintahkan untuk mobilisasi dana, mengambil dari 3 BUMN. Nah, sementara dia juga menunjuk langsung ini. Jadi bagaimanapun Pak Dahlan Iskan untuk kasus mobil listrik juga tentunya tidak bisa terlepas pertanggungjawabannya untuk terjadinya kasus itu. Kemudian memang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sempat pernah menahan Pak Dahlan Iskan karena dinilai waktu itu kurang kooperatif. Sekian lama dipanggil tidak datang-datang, kemudian muncul ketika yang bersangkutan pulang dari luar negeri katanya berobat, nah kemudian ditahan. Dan kemudian atas adanya permintaan dan permohonan dari keluarganya, dari saudaranya, atas perlindungan kemanusiaan pula, akhirnya kami berikan kebijakan untuk dilakukan penahanan kota. Saya nggak tahu apakah itu pembentang opini atau pencitraan, bahwa sempat beredar di media sosial Pak Dahlan Iskan dengan selimut sarung itu kemudian tiduran di lantai. Saya nggak tahu apakah itu apakah itu hanya permainan atau sekedar membentuk opini, tapi itulah yang terjadi. Pertimbangan kami hanya masalah kemanusiaan, jangan sampai nanti terjadi sesuatu di luar kehendak kita, dan nanti kita bersalahkan hanya karena kita melakukan penahanan. Tapi proses penegakan jalan terus. Yang bersangkutan Pak Dahlan Iskan dalam kasus di Jawa Timur, yaitu penjualan atau pengelolaan aset Pemprov yang tidak sesuai mestinya, dan kerugian negaranya sudah jelas, sudah ada dari BPKP, sudah diserahkan, ada kerugian negara meskipun tidak dirugi. Nah, ini sulitnya Pak, kita saya sampaikan di sini bahwa Pak Dahlan Iskan ini begitu pandai untuk opini. Saya rasa dia mengatakan dirinya jujur, paling sederhana, paling tulus dan sebagainya. Tapi faktanya seperti itu. Bukan hanya satu kasus ini, tapi ada kasus lain, termasuk kasus percetakan sawah yang kemudian sampai terungkap ada penyuapan dari pengacaranya kepada salah seorang anggota Polri. Saya nggak tahu kasusnya seperti apa. Apakah sudah berlanjut sampai pengadilan atau belum? Bu Rohani Fanat, terima kasih Bu atas dukungannya.
Kemudian mengenai CMS juga betul kami lakukan di seluruh Indonesia. Kajati dan Kajari kami instruksikan untuk melaksanakan CMS ini, untuk mendatangi sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Dan itu semua adalah kita maksudkan supaya anak-anak kita nanti, adik-adik kita nanti siap untuk ketika sudah menduduki posisi apapun, mereka akan lebih memiliki pemahaman tentang korupsi dan bisa menghindarinya. Mengenai alasan kenapa, ini seperti yang ditanyakan oleh Pak Beni saya rasa, mengapa penanganan perkara Ahok super cepat? Ya tadi itu ada jawaban juga, cepat salah, lambat salah. Ini yang kita hadapi sekarang. Jadi percayalah bahwa kami menangani dengan penuh kesungguhan, tanpa dilandasi dan dilatar belakang oleh tendensi apapun. Ya, kita hanya inginkan supaya kasus ini segera selesai. Itu pun tentunya merespon harapan dan keinginan masyarakat sendiri yang meminta soal perkara ini secepatnya bisa diselesaikan, diproses di pengadilan. Ya, jadi tidak ada sama sekali latar belakang lain apapun kecuali untuk mempercepat penanganan perkara ini supaya segera jelas bagaimana hasil keputusan pengadilan nanti. Dan sepenuhnya nanti hakim yang akan memutuskan, dan keputusan hakim sepenuhnya akan bergantung pada fakta-fakta yang ada di persidangan. Jadi saya minta semua pihak bisa menghormati ini. Jadi tentunya jaksa akan melaksanakan tugasnya secara profesional, tapi hakim yang akan memutuskan perkaranya secara profesional juga. Kita harus yakini itu. Itu pula tadi yang disampaikan oleh sahabat kita Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Kita betul sedang menghadapi masalah berat tentang penanganan perkara Ahok. Ya. Jadi kami memang betul-betul melaksanakan ini dengan kesungguhan, tidak ada artificial atau rekayasa dan sebagainya. Semuanya memerlukan kecepatan dan ketepatan.